Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami mengangkat suatu masalah yang bertemakan krisis pengamalan Pancasila di era globalisasi. Adapun kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang, di antaranya saya sendiri, Muhammad Edin Habib Khoir, Alif Rahmatullah, Syarifeni Ahmad, Nurul Amalia, dan Irna Asari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Secara etimologis, globalisasi berasal dari kata globe, yang artinya dunia, dan globalization artinya proses mendunia. Jadi, globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Globalisasi adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan yang tumbuh dan berkembang. Di sini tinggal bagaimana setiap bangsa dan negara menyikapinya. Jika suatu bangsa tidak mampu mengikuti arus globalisasi, terutama negara yang tingkat kehidupan dan pembangunannya masih tradisional, hal itu akan menimbulkan kekhawatiran hubungan internasional dan berpengaruh pada kondisi dalam negeri. Baik, selanjutnya tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Di Indonesia, yang menjadi ideologi negara adalah Pancasila. Artinya, seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Nah, sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki fungsi, yaitu yang pertama, Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu Pancasila berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga, yakni Pancasila merupakan identitas bangsa dan berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Dan yang keempat, Pancasila sebagai kontrol sosial. Artinya, Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara akan menggapai cita-citanya. Nilai-nilai Pancasila secara hakiki merefleksikan hakikat kehidupan di dalam alam semesta, maka secara langsung atau tidak langsung berlaku secara universal. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila di era globalisasi, di mana seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang merupakan dampak dari globalisasi, itu menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila diindikasikan mulai dilupakan masyarakat Indonesia. Sendi-sendi kehidupan di masyarakat sudah banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila, misalnya penyalahgunaan narkoba, pelacuran, penyimpangan seksual seperti homo, lesbian, biseksual, pedofil, sodomi, zina, seks bebas, dan transseksual. Tindak kriminal atau kejahatan seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, pengerusakan, dan lain sebagainya. Ada juga gaya hidup seperti wanita yang berpakaian minimalis di tempat umum, pria beranting, dan suka berbohong, dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan ajaran yang terkandung di dalam Pancasila.
sebagai ideologi negara, Pancasila sebenarnya sudah mengatur prinsip-prinsip tata kehidupan masyarakat di Indonesia yang berupa nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia guna mencapai kemajuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mestinya senantiasa menjadi acuan digunakan sebagai pedoman tingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada materi keempat yaitu rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Di masyarakat sekarang ini sangat rendahnya pemahaman dan pengamalan Pancasila. Krisis pengamalan nilai tidak muncul sebagai akibat dari satu sebab tunggal, namun ada berbagai faktor penyebabnya, di antaranya yang pertama yaitu pesatnya era globalisasi. Di era globalisasi sangat memungkinkan generasi muda akan mudah mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Pergaulan antar bangsa semakin kental sehingga memunculkan proses akulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing, sehingga menyebabkan lunturnya nilai budaya suatu bangsa. Yang kedua yaitu kurangnya pengajaran atau pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, pemerintah kurang bersosialisasi dan menekankan nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja. Dan poin terakhir yaitu kurangnya pendidikan Pancasila. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman. Saya akan membacakan materi atau membawakan materi pewarisan nilai-nilai Pancasila. Dalam menyelesaikan permasalahan tentang nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, maka model pewarisan Pancasila sangat dibutuhkan. Pewarisan nilai-nilai Pancasila merupakan penerusan nilai-nilai Pancasila dari generasi tua ke generasi muda atau generasi penerus. Mematangkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia dalam jiwa generasi muda, inilah yang merupakan kewajiban dan tugas pokok generasi tua dalam pewarisan nilai-nilai luhur ke generasi muda. Sehingga generasi muda mampu menghadapi segala arus dunia modern atau yang biasa kita sebut arus globalisasi yang serba kompleks dan penuh tantangan. Dengan berpegang teguh kepada Pancasila dalam membangun masyarakat Indonesia modern, kita bukan hanya menyerap masuknya teknologi, akan tetapi terbawa masuk pula nilai-nilai sosial politik yang berasal dari kebudayaan yang lain. Yang penting bagi kita adalah mampu menyaring nilai-nilai dari luar yang dapat merusak kepribadian kita. Karena salah satu persoalan pokok bangsa kita adalah bagaimana cara memelihara nilai-nilai yang kita anggap luhur dan meneruskannya dari generasi ke generasi berikutnya dengan segala proses penyesuaian menuju masyarakat modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk materi terakhir yaitu pengaktualisasian nilai-nilai dasar Pancasila. Aktualisasi Pancasila oleh masyarakat adalah bagaimana masyarakat merealisasikan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh dari pengaktualan nilai-nilai dasar Pancasila di kehidupan masyarakat yaitu melaksanakan gotong royong, tidak membanggakan bangsa lain dan tidak merendahkan bangsa sendiri, cinta tanah air, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, serta menghormati hak dan kewajiban orang lain. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada materi pekan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.